Nah, ini kita mulai dari materi 4 yang memiliki tujuan belajar, peserta mampu memahami cara mengetahui kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Ini peserta juga mampu memahami cara memodifikasi pembelajaran berdasarkan kemampuan awal peserta didik, dan kita juga diharapkan mampu memahami cara melakukan asesmen atau asesmen tanpa tes untuk mengukur capaian peserta didik kita. Lanjut, Bu. Yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui topik ini? Nah, lanjut, Bu. Nah, ini rangkaian materi dan kegiatannya. Untuk sesi 1 tentang asesmen awal untuk mengenali kemampuan fondasi peserta didik di awal pembelajaran. Lanjut, Bu Lia. Nah, ini refleksinya nanti bagaimana merancang pembelajaran yang menghargai hak anak. Kita paparkan nanti di ini. Lanjut, Bu Lia. Nah, ini ada beberapa contoh untuk berdiskusi ya Bapak Ibu. Bu Udi ditugaskan menjadi guru kelas 1 tahun ini. Ia mencermati alur tujuan pembelajaran untuk kelasnya yang telah tertuang dalam dokumen rancangan pembelajaran di tingkat satuannya. Bu Udi juga masih ragu apakah tujuan pembelajaran tersebut telah sesuai dengan kebutuhan peserta pembelajaran anak-anak baru di kelasnya nanti. Apa yang harus dilakukan agar tujuan pembelajaran yang telah direncanakan dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya nanti? Nah, ini menurut Bapak Ibu. Nah, apa yang perlu dilakukan Bu Udi? Karena sekarang di kelas. Bapak Ibu semuanya. Oh ya, Bu Indah, monggo. Bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelihatannya kok ngantuk sedoyo ini. Ngantuk. Waktunya tidur siang. Jadi Bu siapa ini tadi? Bu Astuti. Iya. Kasusnya adalah Bu Udi ya. Bu Udi. Ya, Bu Udi. Bagaimana cara langkah awal apa yang harus yang dilakukan oleh Bu Udi ya agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Kalau menurut saya, otomatis harus mengadakan asesmen awal terlebih dahulu sehingga kita tahu bisa memetakan siswa kita itu bagaimana kondisinya, yang gaya belajarnya bagaimana. Nah, itu perlu sekali. Selain itu juga perlu minat dulu. Kita kasih beberapa pertanyaan untuk mengukur keinginan mereka itu belajarnya bagaimana, seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Yang dari yang lain mungkin bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bu Indah. Monggo dari yang lain. Iya.
bisa Bu, kita untuk mengetahui kemampuan anak itu dilakukan dengan adanya asesmen awal. Tapi asesmen awal itu kita modifikasi sendiri sesuai dengan kemampuan anak. Yang penting itu bisa dengan bermain dan bisa menyenangkan. Ya, maksudnya Bu Tuti di sini asesmen awal bisa dilaksanakan dengan disesuaikan dengan karakter atau kebutuhan masing-masing anak dan dengan cara yang menyenangkan atau anak tanpa merasa itu di asesmen gitu ya Bu Tuti ya. Iya Bu ya. Kemudian mungkin dari peserta yang lain, Pak Chandra. Boleh nambah lagi. Oh, nggih, monggo Bu Endah. Kita bisa melakukan analisis dulu ya Bu, analisis CP yang akan kita buat TP itu. Sehingga nanti kita akan tepat sasaran digabungkan dengan hasil asesmen murid kita itu tadi. Seperti itu. Mungkin ya. Tapi ya nggak tahu juga, barangkali ada dari teman yang punya pendapat. Monggo. Terima kasih Bu Endah. Jadi menurut Bu Endah itu melakukan analisis terlebih dahulu, lalu melihat CP gitu ya Bu Endah ya, dan menentukan asesmennya. Dilihat Iya. dulu, baru dianalisis dengan mengadakan apa itu tadi Asesmen gitu. Iya. Itu tujuannya kita itu biar kita itu paham siswa kita itu bagaimana, seperti itu baru kita bisa merumuskan tujuan. Baik. Terima Biar kasih Bu tepat Endah. sasaran maksudnya nggih, biar tepat sasaran. Ya. Kemudian dari peserta yang lain mungkin karena di sini yang berangkat untuk mendapatkan materi ini Bu Tuti, Bu Siti, Pak Chandra, dan Pak Sigit, mungkin dari selain Bu Tuti dari 4 peserta ini bisa menambahkan bagaimana jawaban yang mendekati benar begitu. Monggo Pak Chandra, Bu Siti. Kelihatannya bubuk ini. Lanjut Bu kalau gitu. Ya, kalau gitu kita lanjut nggih. Iya, ketiduran Bu. Iya, baiklah kalau begitu. Nah, ini pembahasannya. Kenali kemampuan awal peserta didik melalui asesmen awal. Mari kita ingat kembali ya pada materi 2. Kita telah memahami jika penting untuk mengetahui kemampuan fondasi yang dimiliki oleh peserta didik agar dapat merancang pembelajaran yang dapat terus mengembangkan kemampuan fondasi pada peserta didik. Nah, cara untuk mengetahui kemampuan fondasi peserta didik itu dapat dilakukan dengan asesmen awal. Apa itu asesmen awal? Nah, asesmen awal yaitu penggalian informasi tentang capaian peserta didik yang kemudian digunakan untuk merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya. Asesmen awal ini adalah kunci dalam memperlancar proses transisi anak masuk SD.